Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cara buat tugas untuk poster mockup seperti ini ya. Kamu harus bikin project baru. Cara bikin projectnya di sini, klik file, new, atau enggak pas kamu buka Photoshop biasanya akan ditawarin dengan menu seperti ini, pop-up seperti ini, documents. Di sini kamu pakai latihan poster, nama dan NIM. Kemudian di sini ukurannya, lebarnya 30, tingginya 4, panjangnya 4, 5. Kita pakai satuan cm. Pastikan orientasinya portrait, resolusinya 72 pixel per inch atau boleh juga pixel per cm. Tapi kalau pixel cm biasanya akan lebih HD gitu ya. Kemudian di sini RGB jangan diapa-apain ya, karena nggak semuanya harus diapa-apain. Kemudian diklik create. Kemudian di sini akan muncul panel berwarna putih. Nah, panel berwarna putih ini tempat kalian untuk untuk latihan gitu ya. Oh, ini. Oke, di sini untuk posternya. Nah, ini pastikan dibuka yang file poster yang udah jadi ya. Caranya buka aja di filenya. Kemudian nanti diklik yang bagian file poster. Mana ya file posternya ya? Ini nih, kalau saya sih di sini ya. Nih di bagian project. Nah, ini yang dibuka nih, file poster. Kalau ini kalian klik 2 kali di aplikasi Photoshop, ini akan kebuka ya. Nah, ini yang akan kita buat. Oke, caranya pertama kita bikin new layer dulu untuk bikin backgroundnya ini jadi hitam dulu ya. Klik ini plus, kemudian nanti akan muncul layer 1, kemudian ini pastikan warna hitam, kemudian ini diklik, klik pen bucket tool, kemudian klik di bagian layernya 1. Kalau sudah, kemudian kita bikin yang namanya teksnya. Pindahin logo kali ya, pindahin logo. Pertama aku akan kenalin tools yang ada di sini. Tools yang ada di sini ini selection tool ya. Kalau kamu pakai ini untuk memindahkan objek atau memindahkan memindahkan unsur visual yang ada di dalam project. Kemudian rectangle, kemudian ini untuk crop, kemudian di sini untuk zoom. Ini hand tool, ini text untuk membuat teks, dan ini yang untuk mewarnai tadi. Ini pen bucket untuk mewarnai secara keseluruhan. Ya, ini kuas ya untuk brush tool untuk mewarnai juga, tapi berdasarkan pilihan objeknya. Kemudian kita akan pindahkan logo. Nah, karena harusnya kita bisa pindahkan logo secara satu-satu, tapi karena file yang nggak ada, kita ambil dari Photoshop yang ada di sini aja. Caranya kamu klik selection tool, kemudian cari di sini yang logo. Logo mana ya logo ya? Setahu saya agak di atas. Ini dia logo ya. Logo. Nah, di sini dia di folderin gitu ya, di folderin. Jadi langsung aja klik foldernya, kemudian nanti akan terseleksi seperti ini, kemudian diklik tahan, pakai klik kiri biasa di selection tool, lepaskan di sini. Saat sudah dilepas, kita lepaskan di bagian tengah gitu ya. Kemudian kita matiin dulu layernya. Oke, untuk memudahkan kita dalam placing objek, kita harus membuat yang namanya garis margin. Cara membuat garis margin adalah pastikan rulernya di sini sudah aktif. Nih, bagian horizontal dan vertikalnya sudah aktif rulernya. Kalau nggak ada, berarti kalian harus aktifkan secara manual. Cara aktifkannya seperti ini, klik Ctrl dan R. Maka akan muncul ruler seperti ini. Cara manualnya ada klik window, kemudian klik yang di sini ruler. Mana? Kok nggak ada ya? Nggak ada lagi. Ya, biasanya langsung aja klik Ctrl R. Kalau sudah, di sini kita bikin ininya, marginnya. Marginnya kita pakai dari yang horizontal dulu. Kita kasih 1 cm ya. 1 cm. Oke. Kemudian di bawah juga pakai 1 cm. Karena di bawah itu 45, berarti dia pakai di angka 44. Kemudian yang vertikalnya juga kita kurangi kasih 1 cm. Jadi 29,0. Ups, dikit-dikit. Oke, kita mungkin zoom sedikit supaya bisa lebih detail. 29,18. Oke, anggaplah situ. Ini juga 1 cm ya teman-teman. 1 cm. Oke, udah, anggaplah seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya juga kita kasih ruler di bagian tengah. Ruler bagian tengah langsung drop sini. Nah, udah. Dia akan ke magnet gitu ya, ruler bagian tengahnya. Oke, kalau sudah, kita akan taruh dia placing objeknya lebih presisi lagi sesuai dengan rulers yang sudah dibuat. Kemudian, pastikan kalau sudah memindahkan objek ya, kalian matikan ini, kalian aktifkan kembali selection toolnya baru pindah.
Oke, kalau kita sudah punya logo, berikutnya adalah kita membuat teks ya, membuat teks. Tapi sebelum kita buat teks, kita pakai teks yang ada di sini karena teksnya harus membutuhkan font ya. Klik selection tool, kemudian klik kanan, pastikan klik poster Pang Football. Kalau kita klik kanan, di sini kita akan menanyakan ke komputer unsur visual apa atau layer apa yang mau kita ambil atau mau kita modifikasi. Oke, kalau sudah, kemudian kamu cari di sini nih filenya, karena dia nggak ngedetect nih. Nah, ini nih kayaknya nih filenya. Ini langsung semuanya aja satu folder supaya lebih cepat gitu ya. Kemudian pindahkan, plop. Nah, sudah ada dan presisi. Nah, cara membuat teksnya secara manual, kamu buat di sini nih. Klik type tool atau pencet huruf T. Setelah itu kamu klik di sini di bagian tengah aja supaya kelihatan. Kamu pindahin, cara pindahinnya klik selection tool lagi, pindahin ke sini. Kecilinnya ya udah langsung kecilin di ukuran di sini ya. Di pojok-pojoknya kamu bisa mainkan atau kamu bisa pakai ukurannya dengan cara klik 2 kali. Di sini muncul akan ukuran fontnya, tipe font yang mau digunakan, kemudian warna tulisan, kemudian juga paragraf yang ingin kalian pakai. Kemudian diklik 2 kali untuk menulis nama dan NIM. Tulis Rido Azlam, kemudian NIM saya 4411101010143. Kemudian di blok semuanya kita taruh di pakai align yang tengah, kemudian kita pakai ganti warnanya, boleh menjadi warna biru atau menjadi warna merah yang ada di sini. Ya, cara ambil warnanya jangan boleh pakai manual seperti ini atau langsung ambil dari pakai drop pickernya seperti ini ya, pakai pipetnya. Nah, teksnya di sini dia kan fontnya kayaknya agak kurang oke nih. Kamu klik aja tombol fontnya, kamu pakai yang tipe sans serif, kemudian cari aja yang kira-kira mendekati dengan font yang ada di atas. Lalu kita rubah space-nya nih, klik yang T yang ada garis ini, kemudian diklik di sini. Klik ada yang di sini. Kemudian ini dipilih mau pakai yang mana. Misalnya pakai yang ukurannya lebih rapet, nah berarti pakai yang ukuran 50 kali ya. Oke, kayaknya bagus. Kemudian kasih NIM-nya yang ukurannya lebih kecil daripada nama. Di blok bagian NIM, kemudian di sini diklik, kemudian dikurangin. Oke, good. Kemudian pindahkan ke atas, kemudian resize kembali. Setelah selesai, drop di tengah dan jadi nama dan nama poster. Kemudian rapikan lagi ya layernya yang ada di sini. Pastikan layer yang ada di sini itu terbebas dari dia berjalan secara mandiri. Nah, urutannya seperti ini nih. Pang, logonya boleh ditaruh di atas. Nah, ya. Lalu kita akan memasukkan elemen-elemen fotografinya. Ya, di kelas yang sebelumnya juga ini mungkin sudah pernah diajarkan. Oke. Ini kayaknya demonya belum aktif ya. Aku aktifin dulu. Oke, good. Belum. Oke. Ikutin. Oke. Berikutnya, setelah ini sudah ada semua, kamu pilih elemen salah satu elemen visual yang ada di sini. Untuk mengaktifkan elemen visual secara di sini, yang di sini, kamu bisa pakai, kamu jangan aktifkan yang ini nih. Mana ya? Ini klik yang layer. Kemudian di sini pilih gambar backgroundnya terlebih dahulu. Di sini foto pendukung belakang, kamu ambil satu persatu. Jangan langsung ambil, boleh deh ambil per grup. Tapi kalau per grup nanti gampang banget ya. Kamu ambil foto pendukung belakang, kemudian kamu copy. Mau nggak ya dia? Oke, good, mau. Caranya paling gampang adalah kamu ambil grup yang ada di sini, kemudian klik Ctrl+C, kemudian klik layer 1, kemudian paste. Maka nanti semuanya akan muncul di sini. Kemudian kita resize kembali, kita placing objeknya. Placing objeknya dipastikan balance gitu ya, tidak tuh. Kalau ini kan ada yang bergerak nih. Nah, ini yang saya agak kurang serk dengan Photoshopnya nih. Oke. Kita mainkan objek yang ada di sini. Kemudian kita mainkan lagi objek yang bendera Port City. Nah, bendera Port City ini. Ini sudah dihapus ya. Kemudian kita mainkan bendera Riverside. Ada di sini.
port city-nya di sini, Riverside-nya. Port City itu klub sepak bolanya, pang footballnya Jakut kayaknya setahu saya, Jakarta Utara. Oke, berikutnya kita akan masukkan objek tim kesebelasan yang ini ya. Kita ambil yang layer 19-nya aja, kemudian kita copy, masukkan sini. Biasanya sudah akan kesusun. Nah, kemudian kita keluarin dia dari foto pendukung belakang. Masukin dia sendiri, bergerak secara manual. Taruh dia di bagian atas seperti ini. Good. Ini pastikan dia juga nggak masuk di sini, berarti dia harus di luar, di atas terlebih dahulu. Oke, good. Kemudian kita klik dua kali, klik kanan, blending options, bukan blending option. Kita klik duplicate layer, kemudian klik OK, kita duplikasikan, kemudian klik kanan, kemudian kita klik blending options. Di blending options kita pakai color overlay, kita kasih warna putih. Sudah berubah, oke, good. Kemudian kita bikin teksnya, bikin objeknya itu seperti berbayang dua. Good. Kita geser pakai mouse kiri kanan ya, atau atas bawah seperti ini. Kalau sudah, ini kita blok ya, dua. Kemudian kita kunci, kita taruh seperti di poster. Posternya di bagian tengah seperti ini. Kemudian kita bikin bin atau folder ya. Di sini kita taruh foto tim. Foto timnya sudah ada, kemudian ini dia sudah masuk nih ya di dalam. Jadi ini kalau hilang dia udah. Oke, berikutnya kita akan buat yang namanya duplikasi yang ada di sini. Ini harusnya udah mau selesai nih. Kita klik kanan, kita cari yang foto pendukung belakang ya, pendukung depan. Ya, ini foldernya. Kita perlu mungkin ambil satu-satu aja ya. Ini, karena di sini ada 3 foto. Kita ambil yang foto yang ini dulu. Karena yang ini agak ribet nih, karena kamu harus melakukan sensor. Klik yang layer 6 copy, kemudian diklik tahan, drop ke sini. Oke, ada di sini ya. Kemudian setelah itu, ini kita buat lagi foldernya. Grup 1 kita ganti, klik 2 kali, foto depan. Enter. Kemudian ini masukkan ke folder ya. Ini contoh layer gambar yang masuk ke folder. Nah, kita harus ngeblur nih, ngeblur matanya. Oke, cara ngeblur matanya, ini klik kanan, kemudian klik duplicate layer. Kemudian klik OK, jadi layernya ada 2. Layer yang bagian atas, kamu klik filter, kemudian kamu klik blur, kemudian kamu klik, field ini, blur gallery, kemudian klik field blur. Oke. Pastikan semua objek yang ada di sini itu terblur secara otomatis. Tapi kayaknya ini akan bikin berat komputer deh. Kita seleksi aja bagian matanya. Klik rectangular mark with tool atau pencet M, kemudian seleksi bagian matanya segini, bisa lebih kecil juga. Kemudian setelah diselect, ini layer 6 copy, kemudian kamu klik yang namanya filter tadi, kemudian diklik blur gallery, kemudian klik field blur. Lalu di sini dia sudah akan ngeblur nih secara otomatis ya. Kamu bisa tambahkan level blurnya di sini, mau selevel apa ya. Kalau saya pakai yang level 21. Oke, kemudian diklik di sini OK. Maka matanya doang nih akan keblur. Kemudian klik dia select, nih udah jadi ya. Ini yang blur, ini yang enggak ya. Jadi blurnya itu layer sendiri. Setelah itu kamu ambil yang poster gambar yang di belakangnya ini. Tadi sudah foto 1, kemudian yang foto 2 sekarang. Foto 2 pindahkan, masukkan ke bagian sini objeknya. Kemudian di sini juga sama ya, kamu klik kanan, kemudian di duplicate. Mana tuh duplicate? Oke, klik OK. Kemudian di sini kamu klik blending options juga ya. Mana blending options? Ini blending options. Kemudian kasih color overlay. Kemudian kasih warna putih. Oke. Kemudian kita mainkan objeknya. Good. Seperti ini sepertinya sudah cukup. Yang ini juga ya. Kemudian yang ini kamu klik blending options, klik ya blending option yang ini aja juga udah bisa. Kemudian di sini color overlay, warna putih, klik OK. Kemudian mainkan objek bayangannya. Satu gambar lagi yang hidup kombur. Yang bagian ini bukan? Oke.
Layer 3 copy 2 yang nggak ada efeknya ya. Pindahkan ke poster, drop dia di tengah. Kemudian kamu overlay juga. Klik ke duplicate layer. Kemudian di sini klik kanan, kemudian klik blending options. Sorry, kok di sini? Oh ya. Blending options. Kemudian diklik overlay, klik OK. Kemudian kita mainkan atas. Oke, good. Nah, sekarang nama saya kok hilang gitu ya. Nama saya kok hilang. Ternyata nama saya sembunyi di bagian bawah sini. Mana tuh nama dan NIM? Foto dan tim. Mana tuh nama saya? Ini dia nih. Ini harus ditaruh di atas supaya kelihatan. Kok nggak ada? Oh, ini dia sembunyi. Lempar ke atas. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita mana layer, window layer. Kemudian kita save. Cara save-nya ya itu ada 2 ya metodenya. Klik file, kemudian klik save as ya untuk menyimpan project. Lalu untuk menyimpan ini menjadi satu gambar yang utuh, kamu pakai file export, kemudian klik export as. Lalu tunggu beberapa saat. Di sini ada menu pop-up baru. Tunggu beberapa saat. Pastikan di sini, ini PNG 9,6 MB. Kamu bisa pakai PNG atau JPEG. Lalu ukurannya samain aja, biarin aja begitu. Width-nya juga sama. Kemudian klik bagian export. Kemudian pilih mau simpan filenya di mana, ya. Kemudian diklik save. Kemudian tungguin prosesnya. Tada, semua udah jadi dan udah disimpan dalam satu folder di sini. Ini dia PNG. Nah, kalau kamu mau cetak, klik file, kemudian diklik export juga. Kemudian diklik quick export ke PNG. Klik export, kemudian diklik export as, lalu di sini pilih formatnya ke PDF. Jadi semuanya akan terlock. Nggak ada ya PDF-nya. Ya nggak apa-apa deh. Pakai PNG juga bisa. Oke. Selamat mencoba.